You're listening to the Anjuna Deep Edition. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irwan Syasaputra dari Universitas Terbuka Jakarta, Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Sistem Informasi, dengan NIM 0525050023. Pada kali ini saya akan menjelaskan sintaks yang saya telah buat dalam mengumpulkan tugas pertama dari mata kuliah pemrograman berbasis desktop, yaitu dengan membuat sebuah aplikasi sederhana dari sebuah restoran gitu ya, yang dibuat di Java. Pada kali ini saya akan membuatnya dalam Visual Studio, di mana di dalamnya itu terdapat sebuah input menu pesanan, kemudian pemesanannya, kemudian perhitungan biaya, dan juga pencetakan stroke pembelian. Oke, langsung aja kita lihat ke sintaks yang telah saya buat dalam program Java di Visual Studio. Oke, kita sudah masuk kepada sintaksnya. Yang pertama kita mulai dengan mengimport Java Text Decimal Format dan juga import Java Util Scanner. Jadi decimal format ini berfungsi untuk karena kita dalamnya nanti akan banyak angka dari mulai satuan, puluhan, ratusan, bahkan ribuan, makanya kita pakai import Java Text Decimal Format, kemudian import Java Util Scanner. Ini berfungsi untuk bagaimana kita akan menggabungkan semua sintaks yang ada di sini untuk sebuah running gitu ya. Oke. Nah, kita masuk ke kelas menu. Kelas menu di sini kita ada 3 variabel. Di sini ada nama menu, harga, dan juga kategori. Konstruktornya adalah nama menu sama dengan nama menunya apa, harga sama dengan harganya berapa, kategorinya apa, makanan atau minuman gitu ya. Kemudian di sini kita pakai getternya kita ambil dari variabel si nama menu itu sendiri, biar lebih mudah gitu ya. Lanjut ke kelas pesanan. Kelas pesanan kita punya 4 variabel, di mana di sini ada nama pesanan, jumlah pesanan, harga per item, dan juga total harga. Konstruktornya adalah nama pesanan sama dengan nama pesanannya apa, jumlah pesanan jumlahnya berapa, harga per itemnya berapa, kemudian total harga di sini adalah sama dengan jumlah pesanan dikali dengan harga per item. Jadi misalkan jumlah pesanannya itu misalkan 2 ya, harga per itemnya misalkan 10.000, berarti 2 dikali 10.000 berarti 20.000 gitu ya. Itu masuk langsung ke public class main, dimana di sini adalah private static menu makanan atau minuman dari daftar menu makanan dan minuman yang akan kita tampilkan nanti. Di sini ada private static menu, di mana menunya itu adalah garang asam, harganya itu adalah nominal harganya berapa, kemudian makanan atau minuman masuknya ke kategori. Ini kita Ctrl D aja ke bawah sesuai dengan menu yang cantumkan ya. Itu ada totalnya berarti 8 ya, dengan makanan 4, minuman 4 gitu. Kemudian deklarasinya kita bikin null. Kenapa null? Karena memang belum ada proses pesanan yang dibuat ya. Jadi kita buat nol aja, jangan dikosongkan, karena kalau dikosongkan dia bakal nggak bisa dibaca gitu ya, pasti error gitu. Makanya kita bikin nol aja. Kemudian di sini ada public static void main string ya, atau argumen, dimana di sini kita pakai system out println, kita kasih judul dulu ya, yaitu adalah kedai Pak D Senen, kedai Pak D gitu. Di sini ada makanan, di sini ada minuman. Nanti kita di sini setelah running ntar dia akan muncul si menu-menunya di sini. Kemudian kita memakai scanner untuk sistem in-nya. Kita memakai pesanan pertama, kita masuknya ke menu ke-1 dengan menggunakan scanner. Out println total harga ditambah pesanan atau nama pesanan ditambah format rupiah
pesanan pertama dan juga total harga. Kemudian di sini ada argumen, tanyakan apakah ingin lanjut ke menu berikutnya atau tidak. Kemudian dia return lagi, kemudian masuk ke pesanan kedua sampai ke 4, karena maksimal pesannya itu hanya sampai 4 saja ya. Kemudian masuk kepada cetak struk, kita pakai scanner juga, dimana nanti di sana itu ada berupa jumlah barangnya berapa, kemudian harganya berapa, totalnya berapa. Itu semua nanti diakhiri dengan subtotal ya, yang telah ditambahkan dengan diskon, dan juga mungkin nanti ada penambahan apa item lain ya, karena di sini di soalnya yang telah diberikan itu ada deklarasi di mana jika kita beli si itemnya ini lebih dari 50.000 pengeluaran gitu, itu akan mendapatkan sebuah minuman gratis gitu. Kemudian metodenya ini kita pakai public static pesanan yang kita ambil dari sintak yang di atas tadi ini. Kita masuknya ke menu di sini dengan si argumentasi itu mangan opo masih gitu. Nanti dia akan muncul seperti ini ya. Untuk jadi si penjualnya itu seakan-akan dinanya ke kita gitu, pengen mangan opo masih gitu, karena kedai Pak D Senen ya, karena Pak D itu kan Jawa ya, jadi gitu. Oke, lanjut. Kita pakai metode untuk membuat pesanan dengan menghitung total harga. Di sini kita pakai equals ignore cash ya, biar lebih mudah dia membaca seluruh sintaksnya yang ada di atas. Jadi kita pakai equals ignore cash, nggak equals doang gitu ya. Masuk ke functionnya ini kita buat yang tadi tentang pilih minuman gratis. Di sini ada minuman gratis, kita bisa pilih jika pembeliannya itu lebih dari 50.000. Kemudian yang terakhir kita cetak struk untuk mengeluarkan subtotal dari pesanan yang kita telah buat gitu ya. Di sini ada total pesanan ditambah pesanan 1 sama dengan total harga gitu. Kemudian di sini ada pernyataan untuk nanti struk pembelian juga, dimana pesanan 1 sama dengan 0, sistem out Finland. Pesanan 1 adalah nama pesanan ditambah format rupiah, pesanan pertama harga per item ditambah atau dikali tambah pesanan 1 jumlah pesanan, format total biaya, makanan dan minuman. Jadi 2 item tadi ditambah sama dengan pesanan 1 dan total harga. Kemudian di sini juga ada pajak sebesar 10% dan juga ada total harga akhir yang sudah dikombinasi dengan pajak 10% ini tadi ya. Dan juga double biaya pelayanan sebesar 20.000 gitu. Masuk ke hitung total akhir, terus function untuk format angka dalam rupiah, dan function untuk menanyakan apakah pengguna ingin melanjutkan ke menu berikutnya. Di sini ada 2 opsi, ya atau tidak. Jika kita pilih ya, maka dia akan muncul si pernyataan awal, yaitu menawarkan untuk beli kembali. Kalau misalkan tidak, dia langsung mencetak struk pembelian gitu. Oke, ini sintaksnya udah. Coba kita running. Kita pencet Ctrl F5 aja. Oke, di sini udah muncul ya. Di sini ada kedai Pak D Senen ya, dengan ada makanan dan minuman. Masing-masing di sini ada 4 kategori. Kita ini yang satu ini harusnya nggak ada ya, satu ini. Ini saya udah coba cari buat hapus dari sintaksnya, cuman nggak ketemu ya. Jadi harusnya cuma ini doang ya. Bangun apa masih gitu. Oke, kita makan apa ya, garang asem ya, garang asem sama dengan 25.000. Garang asem sama dengan 1. Jumlahnya maaf ya, jumlahnya sama dengan 1. Oke, kita enter aja.
Total harga untuk garang asem sama dengan 25.000. Jadi dia udah bener nih pengambilnya nih dari subtotal harganya sesuai sama yang ada di menunya. Oke, di sini dia ngasih opsi mau tambah atau enggak gitu ya. Misalkan saya mau tambah ya, saya pencet ya. Dia akan muncul pernyataan yang sama. Saya belum sempat bikin pernyataan yang berbeda ya. Jadi sama aja kayak gini. Kita tambah misalkan ini ada kopi gemolong ya, cuman karena saya nggak ngopi saya beli ST aja ya. Kita tambah S nya, ST tubruk sama dengan 1 ya. Nah ini dia masih melanjutkan pernyataan yang tadi, masih opsi ya atau tidak. Misalkan saya mau tambah lagi, saya pilih ya. Dia akan muncul terus sebanyak 4 kali ya, sebanyak 4 kali, atau bisa saja ini di infinity gitu sampai berapapun ya. Nah, karena maksimal pesanannya itu 4 untuk satu item atau satu menu gitu. Misalkan saya tambah lagi sosis Solo sama dengan 2. Oke, cukup. Nah ini aja, kita balas tidak untuk mengakhiri pesanannya. Nah di sini dia muncul function ini Anda berhak memilih minuman gratis, masukkan nama minuman. Nah kenapa? Karena belanjaan kita ini atau pembelian kita ini itu lebih daripada 50.000 sesuai dengan tugas yang diberikan ya. Nah apabila kita belanja atau pengeluarannya itu lebih dari 50.000 itu, maka berhak kita dapat minuman gratis gitu. Jadi kan ini kan garang asem kan 25.000 ya kan, terus ditambah Tetobruk 10.000 ya kan, 35.000 ditambah dengan ini apa nih, sosis Solo 2 itu berapa nih, 80.000. Bentar, ini Solo berapa, 40.000 ya, ini mahal banget ya Solonya ya. Nah dia lebih dari 50.000, maka kita berhak dapat minuman gratis 1. Misalkan saya minumannya saya pilih air mineral. Oke, dia langsung mencetak struk pembeliannya dari sini. Nah, deketin nggak bisa ya. Oke, ini dia ya struk pembeliannya, dimana garang asem 25.000 1 sama dengan 25.000, ST tubruknya 1 sama dengan 10.000, kemudian sosis Solonya 40.000, saya beli 2 jadi 80.000. Subtotalnya itu ada 115.000 dengan diskon 10% diberikan karena total lebih dari 100.000, bahkan 100.000 gitu ya. Dipotong diskon 10% menjadi 103.500. Jadi ini juga dapat masuk ke penawaran beli 1 gratis 1 untuk kategori minuman. Diterapkan minuman gratis yaitu adalah si air mineral. Pajaknya 10%, 11.500, biaya pelayanannya 20.000. Jadi total pembayaran semuanya adanya 135.000 rupiah. Ini mahal juga ya. Oke, ini adalah hasil dari sebuah program sederhana di Java yang saya buat untuk mengumpulkan tugas pertama. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.